Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Muhammad ya, tafsir surat Muhammad yang surat ini disebut juga dengan surat Al-Qital atau surat peperangan atau disebut juga dengan surat Alladzina kafaru, yang akan kita jelaskan bahwasanya topiknya berbicara tentang masalah peperangan dan bagaimana pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bahayanya orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Ya, adapun surat, nama surat maka para ulama menyebutkan ada tiga nama surat ya. Tiga namanya ya. Ada sebagian surat yang namanya sampai 6 atau lebih daripada itu. Ada yang namanya cuma 1 dan ada surat yang beberapa nama. Adapun surat Muhammad kan ada 3 namanya. Yang pertama namanya surat Muhammad. Ya. Yang kedua namanya surat Al-Qital. Itu peperangan. Dan yang ketiga namanya surat Alladzina kafaru. Ya, kadang-kadang sebagian ulama menyebut dengan surat Muhammad, sebagian menyebut surat Al-Qital, terkadang menyebut surat Alladzina kafaru. Adapun surat Muhammad dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an nama Muhammad disebut 4 kali ya. Nama Muhammad disebut 4 kali. Di antaranya dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah 144. Ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw ikutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul yang lain. Yang kemudian yang kedua di antaranya dalam surat Al-Fath pada ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tapi disebut pada ayat terakhir itu Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya. Ya. Kemudian di antara dalam surat Al-Ahzab itu Allah SWT berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah dari salah seorang dari kalian, tetapi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi ya. Dan yang terakhir adalah dalam surat Muhammad, dalam surat yang sedang kita bahas ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Wa amanu. Nah. Ini pada Quran surat Muhammad ayat 2. Muhammad ayat kedua.
Nah, para ulama menjelaskan kenapa surat Muhammad disebut dengan surat Muhammad, karena dia pada ayat kedua. Dia di awal surat, yaitu di awal surat. Penyebutan nama Muhammad di awal surat, sehingga surat ini disebut dengan surat Muhammad. Adapun pada surat-surat yang lain, maka disebutkan belakangan. Misalnya surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 40-an. Ya. Kemudian Al-Fatah ayat terakhir. Ya, sehingga nama Muhammad tidak muncul di awal surat. Padahal kita tahu biasanya nama-nama surat itu diambil dari lafal-lafal pertama atau yang nama yang spesial yang tidak ada pada surat-surat yang lain yang menciri khaskan surat tersebut. Nama surat ini disebut surat Muhammad karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada ayat kedua pada surat ini sehingga dia masih disebut di awal surat, dijadikanlah nama dengan nama surat Muhammad. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua ya disebut dengan surat Al-Qital. Surat Al-Qital kenapa? Karena ada dua sebab ya. Dua sebab. Pertama, topik surat ini tentang peperangan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab." Kata Allah, "Fadharbar riqab." Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Yaitu penggalah leher-leher mereka. Jadi topiknya tentang peperangan. Kemudian yang kedua, disebut Al-Qital dalam surat ini ya. Disebut lafal Al-Qital ya, pada surat ini. Di ayat-ayat bagian terakhir, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun ya. Ketika diturunkan suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital ya. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut fa aula lahum. Jadi Allah mengatakan tatkala turun suatu surat yang muhkam yang disebutkan di dalamnya ada Al-Qital, lafal Al-Qital. Sehingga wajar jika surat ini disebut surat Al-Qital karena dalam surat ini disebut lafal Al-Qital, ya. Yang ketiga, surat Alladzina Kafaru karena ini adalah awal ayat, ya. Karena ini adalah lafal awal surat. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan seterusnya. Sehingga surat ini tiga nama, terkadang surat Muhammad, terkadang surat Al-Qital, terkadang surat Alladzina kafaru. Dan itu biasa dalam surat-surat, terkadang satu surat namanya banyak. Kemudian berikutnya surat Muhammad Madaniyah atau Makkiyah. Ada tiga pendapat ya dalam hal ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya semua ayatnya Madaniyah. Madaniyah selalu kita sampaikan diturunkan setelah Nabi berhijrah, yaitu diturunkan setelah Nabi berhijrah, setelah Nabi hijrah. Yang kedua mengatakan bahwasanya semua ayatnya Makkiyah, ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah ya. Kata mereka karena di antaranya diturunkan kata Allah Subhanahu wa taala ayat wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Ayat tersebut dalam surat Muhammad, yaitu karena firman Allah wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum. Ini turun ketika Nabi
Nabi dalam perjalanan hijrah, perjalanan hijrah. Baru keluar dari Mekah, yaitu baru keluar dari Mekah. Sehingga belum sampai Madinah. Maka dikatakan surat ini surat Makkiyah. Ada yang mengatakan pendapat ketiga, ini surat Makkiyah kecuali surat Madaniyah kecuali satu ayat, yaitu firman Allah wa ka'ayyin, yang ayat ini sama firman Allah ini, wa ka'ayyin min qaryatin hi ashaddu min quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Disebutkan bahwasanya ayat tersebut turun ketika Nabi Hajjatul Wada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kota Mekah, maka Nabi menangis. Turunlah firman ayat ini, betapa banyak negeri yang lebih hebat daripada negeri yang mengusirmu, yaitu maksudnya kota Mekah. Ahlaknahum, kami binasakan penghuninya, fala nasiralahum, dan tidak ada yang menolong mereka, ya. Ini ayat ini turun ketika Hajjatul Wada. Turun ketika Nabi di Mekah di Haji Wada. Baik. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pendapat ini, dan ini dipilih oleh Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Bahkan beliau berkata ini ijma', karena kalau kita perhatikan dua pendapat ini pun kembali kepada Madaniyah. Karena yang benar penamaan Makkiyah dan Madaniyah itu bukan nama kota, tetapi berkaitan dengan fase yang disebut dengan Makkiyah, yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah yaitu ayat atau surat yang turun setelah hijrah. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan pendapat ini, yaitu Nabi turun wa ka'ayyim min qaryah. Jadi yang jadi permasalahan cuma ayat ini aja. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwah. Ayat ini ternyata menurut sebagian pendapat turun ketika Nabi berjalan menuju Madinah, ya. Berarti dia sudah meninggalkan fase Makkah, maka bisa dibawakan kepada ayat Madaniyah. Apalagi ketika Haji Wada, meskipun turunnya di Mekah, Nabi sedang di Mekah ingin meninggalkan kota Mekah, turun ayat ini, toh itu terjadinya pada Haji Wada, yaitu pada tahun 10 Hijriyah, ya, sudah berhijrah. Jadi kata Ibnu Atiyah, berdasarkan pendapat ini semua ijma', ya. Sebenarnya ijma' ulama bahwa surat ini Madaniyah, yaitu turun setelah hijrah. Ini pendapat jumhur, ini perkataan Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ini kitab bagus banget, ya, Muharrar Al-Wajiz. Penulisnya saya sangsarat dengan orang baca kitab Muharrar Al-Wajiz. Di antara tafsir yang bagus Al-Muharrar Al-Wajiz, kemudian Al-Qurtubi, ya, kemudian juga Tahrir wa Tanwir, ya. Ini di antara Ibnu Asyur, Ibnu Katsir, As-Sa'di. Ini 5 tafsir yang saya sangat anjurkan bagi orang yang tertarik untuk bahas masalah tafsir. Baik, ini mukaddimah tentang atau kita lanjutkan lagi yang terakhir, mukaddimah terakhir, ya. Tentang topik surat, ya. Atau pembahasan surat. Pembahasan surat ini, ya, secara umum ada 2. Yaitu penjelasan tentang pertarungan, ya, atau sira. Itu kalau bahasa kita pertarungan, ya. Itu peperangan. Pertarungan lah antara kaum mukminin dengan kafirin, kaum kafir, atau kaum munafik. Karena dalam surat ini disebut dua-duanya, kaum munafikin. Nah, adapun kaum kafir, maka
pertarungannya ini pertarungan jelas, zahir, fisik jelas ya. Adapun kaum munafik yaitu pertarungan yang apa? Batin ya, apa namanya? Karena mereka munafikin berlindung di balik iman palsu mereka. Ya, dan dua-duanya ini berbahaya, dua-duanya berhak. Makanya Nabi mengatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai Nabi, jihadlah kepada orang kafir, orang munafik. Dua-duanya berbahaya ya. Bahkan Allah berkata tentang orang munafik, humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh sesungguhnya, maka waspadalah. Jadi dua-duanya kafir. Cuma ini terang-terangan, kalau ini sembunyi-sembunyi, batin, sembunyi-sembunyi, menusuk dari dalam. Nah, Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka ya. Dalam surat ini Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Orang kafir. Demikian juga dalam surat ini Allah sebutkan ciri-ciri munafikin. Agar jelas ya bagaimana ciri-ciri mereka. Sehingga ayat ini adalah sirah pertarungan antara kaum mukminin dengan kaum kafir, kaum munafikin. Kemudian di antara juga topik daripada surat ini adalah motivasi untuk berjihad. Untuk berjihad ya. Dan ganjaran bagi mujahidin berupa surga ya. Ya. Ini apa namanya? Dalam surat ini, inilah kira-kira topik dari surat Muhammad. Ini kalau saya boleh katakan muqaddimah ya. Tapi kalau sudah, tolong dihapus. Setelah ini baru kita masuk insya Allah dalam pembahasan ayatnya. Jadi kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Baik. Pada ayat ini Allah menyebutkan tiga ciri. Allah menyebutkan tiga ciri, tiga karakter ya. Kaum kafir. Yang pertama adalah kafir. Yang pertama, kafir. Yang kedua adalah saddun, yaitu menghalangi. As-sadd, menghalangi. Yang ketiga, nasib mereka adalla a'malahum. Yang ketiga, idlal. Ini tiga sifat ya, kafir. Pertama tentunya sifat mereka kafir, yaitu syirik kepada Allah, Ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, as-saddu an sabilillah. As-sadd kata para ulama, seperti disebutkan oleh Ibn Atiyah dalam Halul Wajiz, as-sadd ini bisa fi'il al-lazim, bisa al-fi'il al-muta'addi. Lazim maksudnya tidak perlu objek. Kalau muta'addi maksudnya perlu objek. Kalau kita mau terjemahkan fi'il lazim maksudnya as-sadd maksudnya
Yaitu dia terhalangi atau maksudnya menghalangi diri sendiri. Ya, menghalangi diri sendiri. Diri sendiri. Kalau mutaaddi objek maksudnya as-sad, menghalangi orang lain. Menghalangi orang lain dari jalan Allah. Jalan Allah, ya. Menghalangi sendiri artinya mereka tidak mau, ini maksudnya apa? Mereka tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Dia tidak mau mendengar sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri tidak mau. Mereka sendiri tidak mau mendengar. Jadi mereka sendiri menjauh dari i'rad, menjauh, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mereka berpaling. Mereka tidak mendengar waktu telinga, mereka menjauh, ya. Intinya ini pertama. Yang kedua, ini yang apa namanya? Yang mungkin menjadi gambaran pertama atau yang tafsiran yang lebih utama, yaitu mereka menghalangi orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang mereka lakukan, bentuk-bentuknya, di antara bentuk-bentuknya para ahli tafsir menyebutkan, ya. Seperti apa? Seperti mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Mengusir Nabi dari Mekah, mengusir Nabi dan para sahabat dari Mekah. Ini bentuk dari menghalangi jalan Allah. Kemudian misalnya menghalangi Nabi dan para sahabat untuk umrah, menghalangi umrah. Itu pada tahun 6 Hijriah, ya, pada tahun Nabi ingin umrah, mereka menghalangi, tidak boleh orang-orang untuk apa? Berumrah, ya. Karena ini kalau diartikan menghalangi jalan Allah, misalnya diartikan menghalangi dari menuju Mekah untuk umrah, untuk beribadah, ya. Banyak bentuk penghalangan. Misalnya menghalangi orang dari mendengar Al-Qur'an. Menyimak Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghawhu la'allakum taglibun. Berkata orang kafir, jangan kalian dengar Al-Qur'an, dilarang. Bikinlah kegaduhan agar kalian bisa mendominasi Al-Qur'an. Misalnya dengan bikin cerita-cerita kayak cerita tentang raja-raja Persia, raja-raja Romawi, bikin kegaduhan sehingga orang-orang tidak mau mendengar Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Intinya ini sifat mereka. Apa dampak dari perbuatan mereka? Dampak dari perbuatan mereka al-idlal, yaitu Allah menyia-nyiakan amalan mereka. Allah menyia-nyiakan amalan mereka. Amalan mereka. Ya, kita artikan alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, adalla a'malahum. Allah menyia-nyiakan amalan-amalan mereka, ya. Di sini kata para ulama menyia-nyiakan ada dua model, ya. Pertama, menggagalkan rencana mereka. Mereka gagal, ya. Orang-orang kafir, musyrikin, mereka gagal dalam rencana mereka, misalnya gagal dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud. Perang Badar, ya. Kemudian perang Uhud pun tidak menang total. Perang Uhud pun tidak memuaskan, ya. Kemudian perang Khandaq juga memalukan. Sudah bawa pasukan banyak ternyata gagal, memalukan. Dan seterusnya, ini berkaitan orang Quraisy, ya. Dia menggagalkan rencana mereka yang buruk, ya. Dan adapun tafsir yang lebih disebutkan oleh para ahli tafsir kebanyakannya adalah menggagalkan amal-amal kebajikan mereka. Maksudnya adalah Allah menyia-nyiakan amal-amal kebajikan mereka.
Ya, kita tahu orang-orang kafir mereka melakukan kebajikan, mereka melakukan kebaikan, tapi karena mereka musyrik, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka musyrik, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang musyrikin mereka banyak melakukan amal soleh ya di masa kesyirikan mereka. Di antara mereka ada yang beri makan, di antara mereka ada yang bantu orang susah ya. Sama seperti contohnya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an, Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana yasilur rahim, kana yut'imu ta'am." Dia dahulu orang yang sering membantu menyambung silaturahmi, memberi bantuan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah perbuatan kebajikannya itu bermanfaat baginya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Perbuatan kebajikan tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak pernah beriman. Dia tidak pernah beriman. Jadi apapun kebajikan yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya. Allah akan jadikan sia-sia. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat kelak Allah akan datangkan kepada mereka amal kebajikan mereka, orang musyrikin, ada yang mereka baik, ada yang sosial, ada yang ini banyak. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya ya. Ya. Makanya orang-orang kafir amalan mereka disia-siakan oleh Allah, tidak ada nilainya sama sekali. Ada sebagian ulama mengatakan ayat ini turun tentang kaum musyrikin yang mereka memberi makan dalam perang Badar, yaitu mereka membawa harta mereka untuk beri makan kepada pasukan. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Abul Bakhtari, di antaranya Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf ya, Utbah bin Syaibah ya, dan banyak ya. Para orang-orang musyrikin yang mereka memberi makan kepada orang-orang kafir untuk semangat berperang, tapi amalan mereka sia-sia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha, tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun, wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun." Dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir mereka berinfak di jalan syaitan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya sering sampaikan, bukan kita yang berinfak. Orang musyrikin juga mereka berinfak, juga mereka keluarkan duit, mereka keluarkan biaya, mereka juga berkorban. Kata Allah, fasayunfiqunaha, mereka akan berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, tapi infak mereka hanya sia-sia, hanya jadi penyesalan bagi mereka, semakin menambah beban mereka di akhirat kelak. Ya. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, tsumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang kafir dikumpulkan di neraka jahanam. Jadi amal mereka seluruhnya sia-sia. Tapi apakah Allah tidak balas amal mereka? Kalaupun dibalas di dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan amal orang kafir dibalas di dunia. Kalau mereka baik, Allah baikin mereka di dunia. Tapi dibalas di dunia, di akhirat enggak. Ya. Amal orang kafir, ya. Amal baik orang kafir juga dicatat oleh malaikat. Bukan cuma kita yang dicatat. Malaikat mencatat orang kafir kebaikan dan keburukan, dicatat. Kalau semakin buruk, semakin rendah nerakanya. Tapi kebajikannya juga dicatat. Buat apa? Ya. Jika dia Islam, jika dia masuk Islam, maka seluruh amal kebajikannya jadi pahala. Jadi pahala. Seperti Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya dulu di zaman jahiliyah, saya berinfak, memerdekakan budak. Bagaimana dengan amal saya dahulu ya Rasulullah?" Karena Hakim ini orang yang dermawan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Hakim bin Hizam yang telah menghadiahkan kepada Khadijah Zaid bin Harithah, kemudian dia jadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya dia orang yang sangat dermawan, ya. Maka dia bertanya, bagaimana amal saya terdahulu ketika masih jahiliyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Kau masuk Islam dengan membawa kebaikanmu yang telah kau lakukan di zaman jahiliyah, ya. Jadi semua amal kebajikan ini, kalau ada orang misalnya orang Nasrani atau orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, orang musyrik,
berbakti sama orang tua, baik sama tetangga, berbuat banyak melakukan kebajikan. Ketika dia masuk Islam, semua kebajikan itu menjadi tabungan, menjadi rosidnya, menjadi pahala dia, menjadi pahala dia yang dia bisa bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kemuliaan Islam. Jadi apa yang kebaikan dilakukan di zaman jahiliyah tidak sia-sia. Ya. Tapi ayat ini berbicara tentang bagaimana dengan yang tetap kafir. Adapun jika tetap kafir, maka di akhirat tidak ada nilainya. Sebaik apapun. Ya, siapa yang lebih baik daripada Abu Talib? Siapa yang lebih baik daripada Abu Talib? Abu Talib sangat baik, tetapi tidak bermanfaat kebajikannya. Ya, tidak bermanfaat kebaikannya karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Di akhirat tidak ada nilainya. Adapun di dunia, yang jadi pertanyaan di dunia, bagaimana di dunia? Di dunia Allah balas di dunia. Ya, orang kafir yang baik Allah balas di dunia. Makanya kalau ada orang kafir, ini kenyataan, ada orang kafir yang dermawan, hartanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar. Dimudahkan urusannya di dunia. Karena ini berlaku di dunia, mereka dibalas di dunia dan Allah mengatakan sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan mereka di dunia. Jadi orang kafir kalau baik di dunia, Allah balas di dunia. Misalnya dia di dunia dia berbakti sama orang tuanya. Insyaallah anaknya juga berbakti. Insyaallah ya. Kalau dia dermawan, insyaallah Allah mudahkan, bukan cuma orang Islam. Orang kafir kalau dia dermawan, rezekinya dilancarkan. Ada sebagian kawan punya teman-teman orang kafir, dia dermawan ya. Dia meyakini bahwasanya kalau dia dermawan akan dilapangkan rezekinya oleh Tuhan meskipun dia kafir, tapi dibalas di dunia. Adapun di akhirat ya, maka tidak ada nilainya. Ini yang maksudnya ayat ini. Adalla a'malahum. Ini maksudnya ya. Adalla a'malahum. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat," dan orang yang beriman dan beramal saleh. "Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad," dan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Di sini Nabi Muhammad disebutkan namanya. Pada ayat yang kedua tadi kita sebutkan, oleh karena disebut dengan surat Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itulah yang merupakan hak atau kebenaran dari Rabb mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan Allah akan perbaiki urusan mereka ya. Ayat ini pertama Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang beriman beramal saleh. Nah, di sini Allah menyebutkan namanya iman harus disertai dengan amal saleh. Amal saleh adalah konsekuensi dari iman ya. Padahal amal saleh adalah bagian daripada iman, tetapi dia disebutkan secara tersendiri walladzina amanu wa amilus shalihat untuk menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari iman adalah amal saleh, agar kita perhatian dengan amal saleh. Ya, kalau seorang hanya mengaku iman tapi amal salehnya enggak ada, imannya dipertanyakan. Jadi penyebutan amal saleh secara tersendiri padahal dia bagian daripada keimanan menunjukkan akan pentingnya amal saleh tersebut ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman, dan orang beriman tentunya juga beramal saleh. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Ini menunjukkan pentingnya amal saleh agar bisa selamat. Wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan mereka beriman dengan apa yang turun kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Apa yang Allah turunkan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Apa yang maksud kebenaran di sini? Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu dari Rabb mereka, atau apa yang mereka lakukan dengan beriman kepada Al-Qur'an adalah kebenaran dari Rabb mereka. Itulah sudah tepat. Kalian beriman kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah al-haqqu mir rabbihim, yaitu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tepat kalian lakukan. Apa balasannya? Kaffara
anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum ya. Pada ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kalau orang kafir tadi disia-siakan amalan mereka, orang-orang beriman kaffara anhum sayyi'atihim, yaitu Allah menggugurkan keburukan-keburukan mereka. Dosa-dosa mereka. Baik, menggugurkan atau keburukan dosa-dosa mereka ini apa? Ada beberapa bentuk ya. Jika dari kafir masuk Islam, maka seluruh ya tanpa terkecuali seluruh dosa-dosa sebelum Islam digugurkan oleh Allah. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'lam ya Amr, annal Islam ya yahdimu makana qablahu." Ya. Atau yajibu makana qablahu, bahwasanya Islam yahdimu makana qablahu. Islam menggugurkan semua yang sebelum Islam. Mau dia dulu musyrik, dia pembunuh, dia pezina, dia perampok, dia durhaka. Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seluruh dosa-dosanya gugur, kebaikannya tercatat. Ini di antara keutamaan Islam. Ini ada orang kafir nih. Kebaikannya banyak, dosanya juga banyak. Penjahat, inilah pokoknya pembunuh, koruptor dan semuanya. Dia masuk Islam, maka seluruh keburukannya hilang, kaffara anhum sayyi'atihim, dan seluruh kebaikannya dicatat oleh Allah sebagai tabungannya dalam tabungan kebajikannya. Jika dia seorang mukmin, ya, maka Allah bisa ya, maka dengan amal solehnya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, ini sudah sering kita bahas. Saya sampaikan bahwasanya dosa-dosa itu gugur dengan banyak cara, bukan cuma dengan bertobat. Di antaranya agar dosa bisa gugur dengan bertobat. Di antaranya dengan banyak beramal soleh. Ya, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh bisa menggugurkan keburukan-keburukan. Oleh karenanya sebesar apa amal soleh seseorang, maka bisa menggugurkan keburukan-keburukannya ya. Oleh karenanya jika seorang punya amal soleh yang sangat banyak seperti lautan ya. Amal soleh berupa lautan, maka apa dosa-dosa tidak pengaruh. Ada bangkai-bangkai tidak pengaruh. Kenapa? Lautan kebaikan terlalu banyak. Makanya dalam hadis idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil khabath. Kata para ulama dalam ini hadis berkaitan dengan taharah. Jika air telah mencapai 2 kullah sekitar 2 liter, maka lam yahmil khabath, tidak terpengaruh dengan dosa-dosa atau najis-najis yang kecil. Kita punya air 200 liter, satu drum, ada kemudian mungkin setes air kencing, mungkin ada kotoran apa sedikit, tidak pengaruh. Kenapa airnya banyak? Ini gambaran kata para ulama, air ibarat amal soleh, dosa ibarat najis ya. Najis ibarat dosa. Kalau seorang memiliki amal soleh yang banyak, ya, maka dosa-dosa yang ada digugurkan oleh Allah, tidak dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hatib bin Abi Balta'ah yang memiliki pahala perang Badar luar biasa, ketika dia melakukan kesalahan, Allah ampuni ya. Maka orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa digugurkan dosa-dosanya, bisa digugurkan dosa-dosanya. Wa aslaha balahum, ini balasan yang kedua, wa aslaha, Allah perbaiki balahum ya. Perbaiki kondisinya. Al-bal ya, ini al-bal balahum ya. Apa makna al-bal? Al-bal ini adalah satu kata yang maknanya bisa jadi al-hal atau asy-sya'n, kondisi. Bisa juga diartikan dengan al-qalb, kalbu. Bisa juga diartikan dengan akal ya. Ya. Banyak ya. Sehingga kata para ulama,
jika seorang beriman kepada Allah, beramal saleh, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan buat dia tenteram. Ya, Allah akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Kemudian kalau yang ini, Allah akan tenangkan pikirannya. Dan dua-duanya adalah nikmat. Dua-duanya adalah nikmat bagi orang beriman dan beramal saleh. Sampai dikatakan para ulama, begitu tenang pikirannya, dia mudah untuk berjihad, tidak ada ketakutan, dia maju di medan pertempuran. Kenapa? Allah telah menenangkan pikirannya sehingga dia imannya yang kuat membuat dia maju tanpa ada keraguan ya. Jadi, tapi di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang beriman itu urusannya dimudahkan ya. Kemudian juga pikirannya ditenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil wa anna alladziina aamanu taba'ul haqqo min rabbihim. Dzalika, yang demikian itu, apa itu yang demikian? Maksudnya Allah menyesatkan amal orang-orang kafir dan Allah beri hidayah kepada amal orang beriman. Allah balas keburukan kepada orang kafir dan Allah balas kebaikan kepada orang beriman. Kenapa? Apa sebabnya Allah memberi hukuman seperti itu? Buruk bagi orang kafir, baik bagi orang beriman. Zalik, hal itu karena bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batil. Karena orang kafir mereka mengikuti kebatilan, mengikuti kesyirikan. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim. Adapun orang beriman, mereka mengikuti al-haq, ya, mengikuti al-haq tauhid. Para ahli tafsir mengatakan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Dan demikianlah Allah membuat perbandingan perumpamaan bagi manusia, amsalahum, yaitu seperti mereka ini. Amsalahum, hum di sini maksudnya orang kafir dan orang beriman. Allah membuat perumpamaan orang kafir ini kayak begini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat. Ya, wa amanu bima nuzila ala Muhammad, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah bikin orang kafir begini, orang beriman begini. Ini Allah buat perumpamaan bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita yang baca Al-Quran. Sehingga jelas bagi kita perbedaan antara orang kafir dan orang beriman. Bagaimana sifat mereka berbeda, bagaimana sikap Allah terhadap mereka juga berbeda. Sehingga tidak ada lagi kerancuan, itu maksudnya. Ya, Allah menjelaskan, ya, kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah buat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia tentang perumpamaan mereka. Itu agar jelas bagi manusia mana sifat orang kafir, mana sifat orang beriman. Dan agar jelas bagi manusia apa balasan Allah kepada orang beriman dan apa balasan Allah kepada orang kafir, ya, sehingga jelas bagi mereka. Setelah itu pada ayat yang keempat Allah berbicara tentang jihad, ya. Kata Allah, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tadha'al harbu awzaraha. Dzalika, ya, walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Ayat selanjutnya yang kelima, sayahdihim wa yuslihu balahum. Ayat yang keenam, wa yudkhiluhumul jannata arrafa lahum. Artinya, apabila kalian bertemu dengan orang kafir di medan pertempuran, maka pancunglah atau tebaslah leher-leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq, kalian sudah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Fa imma mannan ba'dun wa imma fidaan. Setelah itu serah kalian mau, setelah kalian tawan, apakah kalian ingin bebaskan atau kalian ingin meminta tebusan, hatta tada'al harbu awzara, sampai perang berhenti. Dzalika walau yasha'u lan tasara minhum, dan hal itu seandainya Allah ingin berkehendak, Allah akan memenangkan kalian, Allah akan binasakan mereka, sangat mudah bagi Allah. Tetapi Allah tidak selalu demikian, tidak selalu memenangkan kaum muslimin, ya. Tidak selalu mengalahkan orang kafir. Buat apa? Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd, agar Allah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, agar kalian berjihad. Ya. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di jalan Allah, fala yudhilla a'malahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Amal mereka tercatat dan akan ada balasannya. Di antaranya, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan beri
petunjuk kepada mereka dan perbaiki kondisi mereka. Nanti akan kita jelaskan tafsirnya. Kemudian balasan yang paling luar biasa, wa yudkhiluhumul jannata, dan Allah akan masukkan mereka dalam surga, arrafaha lahum. Allah akan perkenalkan surga kepada mereka. Taib, ini ayat keempat dan 5 dan 6 berkaitan tentang motivasi untuk berjihad, ya. Motivasi untuk berjihad dan apa pahala yang didapatkan oleh orang yang berjihad. Di awal ayat Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertemu dengan orang kafir, maka penggalah leher-leher mereka. Apa maksudnya bertemu dengan orang kafir? Maksudnya dalam peperangan, ya. Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Jika kalian bertemu dengan orang kafir, penggalah leher-leher mereka. Penggalah leher-leher mereka. Ini motivasi untuk berjihad. Tentu kita tahu, jika kalian bertemu orang kafir, maksudnya bukan, sebagaimana dijelaskan oleh tafsir, bukan maksudnya bertemu di mana saja. Bukan maksudnya asal ketemu di jalan, misalnya. Ada orang kafir nih, penggal lehernya. Bukan maksudnya demikian. Ini sering orang-orang kafir terkadang membawa lihat orang-orang Islam kejam, katanya ketemu orang kafir di mana saja bunuh. Bukan itu, jelas ini maksudnya ayat sedang berbicara tentang peperang. Lihat praktek Nabi, apa Nabi ketemu orang kafir langsung penggal. Tidak, Nabi tinggal di Madinah bersama orang Yahudi, bahkan ada piagam Madinah, banyak, ya. Nabi perjanjian damai dengan orang Quraisy. Bukan berarti setiap ketemu orang kafir kemudian dibunuh. Maksudnya jika kalian bertemu dengan orang kafir di medan pertempuran, ya. Ini ayat seperti ini banyak, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, surat Al-Anfal. Jika kalian bertemu dengan orang kafir, maka jangan kalian kabur, masih dalam pertempuran. Oleh karenanya idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jika kalian bertemu orang kafir dalam medan pertempuran, maka jangan kalian kabur. Idza laqitum fi'atan, ya, jika kalian ketemu dengan satu kelompok dalam peperangan, maksudnya di medan pertempuran, ya. Ini saya ingatkan kembali karena orang kafir ada 4 model, ya. Ini sering saya sampaikan tapi tidak saya ulangi lagi. Karena saya lihat perdebatan ada sebagian orang kaum muslimin dengan orang kafir, orang kafir berdalil dengan ayat ini. Mereka bilang ini Islam agama teroris. Karena menyuruh orang setiap ketemu orang kafir ketemu suruh penggal. Ketemu orang kafir penggal. Di mana ketemu orang kafir penggal, bom, bunuh sana sini. Enggak benar. Bukan begitu. Ayat ini berbicara tentang peperangan. Dan praktek Nabi tidak demikian. Setiap ketemu orang kafir dibunuh, enggak, ya. Ini sudah kita bahas juga dalam Syarah Arba'in Nawawiyah hadis ke-8, ya. Kalau kawan-kawan mau dengar ada di YouTube ada, ya. Tapi saya ingin jelaskan kembali. Orang kafir ada 4 model. Pertama, al-kafir al-musta'man, ya. Al-kafir az-zimmi, kemudian al-kafir al-mu'ahad, kemudian al-kafir al-harbi. Kafir musta'man yaitu maksudnya apa? Orang kafir yang sedang perang dengan orang beriman, dengan kaum mukminin, tapi dia minta pengamanan kepada kaum muslimin dan disetujui. Pengamanan kepada kaum muslimin dan disetujui. Maka ini tidak boleh dibunuh. Seperti orang kafir yang mengutus utusan kepada pemimpin kaum muslimin, dia tidak boleh dibunuh. Dia minta pengamanan untuk ketemu, maka tidak boleh berkhianat. Ini tidak boleh dibunuh, ya. Atau dia minta pengamanan ingin mendengar Al-Qur'an. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik ingin minta perlindungan darimu untuk mendengar Al-Qur'an, maka lindungilah dia. Kafir dzimmi yaitu orang kafir yang tinggal di pemerintahan Islam
dan bayar jizyah. Jizyah itu semacam upeti atau semacam pajak mungkin boleh kita katakan, dibayar oleh orang kafir dhimmi, Yahudi, Nasrani, ya, atau Majusi. Kemudian dia bayar dan dia diberi pengamanan dan dia berikan hak, dia boleh kerja, dia boleh ini, tapi dia sebagai bukti dia tunduk kepada pemerintah Islam, dia bayar. Dan itu tidak seberapa ya kata para ulama dibandingkan orang kaya suruh bayar zakat, nilai zakat lebih besar. Ya, tapi dia dapat timbal balik ya, dia bayar dan dia dapat pengamanan ya. Ini bisa menjalankan ibadahnya, ya, tidak dilarang. Itu namanya kafir dzimmi. Ini tidak boleh dibunuh. Kafir muahad, yaitu orang kafir yang negaranya punya perjanjian damai, yang negaranya punya perjanjian damai dengan negara Islam. Dengan negara Islam. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Banyak perjanjian damai ya, dan Rasulullah pernah lakukan perjanjian damai dengan misalnya orang Quraisy ya dalam perjanjian Hudaybiyah sehingga mereka berinteraksi, orang Islam bisa ke Mekah, orang Mekah bisa ke Madinah ya. Nah, tidak, itu namanya kafir muahad. Rasulullah mengatakan man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang bunuh orang kafir yang punya perjanjian damai negaranya dengan kita, dia tidak akan mencium bau surga ya. Ya, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum bainahum mitsaq. Kata Allah kalau sebagian orang mukmin tidak berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka minta tolong, maka tolonglah mereka kata Allah wahai Rasulullah tolong mereka kecuali jangan tolong mereka kalau pada suatu kaum yang kau dengan mereka ada perjanjian damai. Intinya itu bahasanya panjang lagi nanti. Tapi intinya ini orang kafir tiga-tiganya tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh. Haram darahnya. Dibunuh, haram darah dan hartanya. Yang boleh dibunuh cuma ini kafir harbi, ini boleh dibunuh. Ini halal darah dan harta. Siapa mereka? Itu orang kafir sedang berperang. Tidak ada yang mencela kita kalau kita bunuh orang kalau dalam peperangan ya. Justru kalau kita terbunuh kita konyol. Dan ini tidak mengapa. Islam dalam peperangan inilah firman Allah, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, penggal leher-leher mereka. Ya. Allah menyebutkan, Allah tidak mengatakan faqtuluhum, bunuhlah mereka, tapi Allah ganti dengan takbir dengan ungkapan fadharbar riqab, penggal leher-leher mereka ya untuk menyemangati ya dan untuk melakukan semangat dalam peperangan ya. Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Kalau kalian sudah mengalahkan mereka fashuddul wathaq. Setelah itu kata Allah hatta idza athkhantumuhum hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha. Kata Allah, jika kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, ikatlah mereka. Kencangkanlah ikatan mereka. Maksudnya ditawan. Ini maksudnya apa? Ditawan. Setelah ditawan, fa imma mannan ba'du, bisa kalian bebaskan. Bisa bebaskan. Ya. Bisa minta tebusan hingga perang selesai. Auzaroha ini maksudnya ada hal-hal yang berat. Wizr maksudnya suatu yang dipikul berat, yaitu hal-hal yang berat. Maksudnya dalam ini hal-hal yang berat maksudnya adalah alat-alat perang. Alat perang yaitu sampai perang berhenti, maksudnya sampai perang berhenti. Tapi di sini ada permasalahan, para ulama khilaf tentang masalah ini, tentang ayat ini. Hatta idza athkhantumum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta atat al-harbu awzaraha. Ada Al-Qurtubi menyebutkan 5 pendapat tentang ayat ini, tentang bagaimana tawanan perang ya, khilaf ulama tentang status tawanan perang. Ya. Ada 5 pendapat.
Namun wallahu alam yang lebih kuat pendapat jumhur. Pendapat jumhur mayoritas ulama. Apa itu? Yaitu bahwasanya panglima kaum muslimin boleh melakukan salah satu dari 4 pilihan. Terserah, tergantung maslahat. Apa itu? Bisa dibunuh, tawanan tersebut boleh, atau dijadikan budak, istirqa, ya, atau dibebaskan tanpa tebusan, atau al-fida, dibebaskan dengan tebusan. Dan 4 perkara ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendapat yang lebih kuat Allah bisawab, ayat ini bukan ayat yang mansukh tapi ayat yang muhkam. Tetapi seorang kalau terjadi peperangan kemudian mereka tangkap tawanan, terserah mau lakukan salah satu dari 4 ini. Nabi pernah menyuruh untuk dibunuh. Seperti siapa? Ketika ditangkap seperti Umayyah bin Khalaf, qutila sabran, yaitu dibunuh bukan dalam peperangan, setelah perang Badar selesai dia ditangkap kemudian dibunuh. Nadhr bin Harith juga dibunuh karena dua tokoh. Uqbah bin Abi Mu'aid juga dibunuh, ditangkap kemudian dibunuh, tidak dibunuh dalam pertempuran. Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, Nadhr bin Harith. Ini tiga orang penjahat besar. Terutama Uqbah bin Abi Mu'aid yang telah meletakkan kotoran di atas pundak Nabi ketika Nabi sedang salat. Nadhr bin Harith bikin provokator, bikin masalah, maka Nabi suruh bunuh. Contoh juga Rasulullah membunuh siapa? Hilal bin Khatal. Hilal bin Khatal adalah seorang yang dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia disuruh untuk mengurus zakat, ya. Berangkatlah dia bersama seorang budak kalau tidak salah, muslim, ya. Kemudian di tengah perjalanan dia menyuruh budak itu untuk melayaninya. Kemudian ternyata ketika dia bangun tidur budaknya tidak melayani, maka dia bunuh. Dia bunuh kemudian budak muslim tersebut. Setelah itu dia kabur, ya, dia murtad. Jadi dia murtad. Setelah dia murtad, kemudian dia mengejek-ngejek, dia punya budak-budak wanita yang suka mengejek-ngejek Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian dapat Ibnu Khatal, bunuhlah dia meskipun dia berlindung di sekitar Ka'bah. Bunuh. Akhirnya para sahabat bunuh. Jadi antara maksudnya orang-orang yang Nabi tangkap, Nabi bunuh. Contoh juga, Nabi bunuh juga misalnya Yahudi Bani Quraidah. Nabi tangkap mereka sekitar 400 orang, Nabi suruh bunuh. Ya. Nabi suruh bunuh karena kejahatan yang mereka lakukan. Sementara ada yang tidak Nabi bunuh, seperti Bani Nadir, Nabi suruh pergi, ya. Bani Qainuqa, Yahudi juga Nabi suruh pergi, Nabi usir, Nabi tidak bunuh. Jadi tawanan bisa dibunuh. Bisa juga dijadikan budak. Sebagaimana dilakukan ketika Nabi SAW banyak dalam peperangan, kemudian para sahabat menang dijadikan budak seperti dalam perang Bani Mustalik atau Ghazwatul Muraisi, ya. Kemudian Rasulullah menang dan akhirnya sebagian tawanan menjadi budak-budak, ya. Atau dibebaskan tanpa tebusan, bisa. Seperti Nabi SAW membebaskan orang-orang di Mekah ketika Nabi berhasil menguasai kota Mekah, banyak orang Quraisy, kemudian Nabi mengatakan mereka masih musyrik. Kata Nabi, "Idhabu fa antum mutalaqa." Kalian pergi, enggak apa, kalian bebas. Contohnya seperti Abul As suaminya Zainab ketika ditangkap di dalam perang Badar, Nabi SAW tidak mengambil tebusan, Nabi bebaskan dia. Contohnya Thumamah bin Utsal Al-Hanafi, seorang pemimpin dari kabilah Hanifah yang memiliki pasukan yang sangat banyak, ditangkap oleh Nabi, diikat di masjid selama 3 hari. Kemudian Nabi mengatakan, "Atliqu Thumamah," bebaskan Thumamah. Dibebaskan tanpa ada bayar tanpa ada bayar sama sekali. Kemudian dia masuk Islam. Atau dibebaskan dengan tebusan fidyah atau fida, seperti Nabi lakukan kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib ketika ditangkap dalam perang Badar, maka Nabi suruh ditebus, ya. Dan banyak, ya. Dan jadi semua ini boleh dilakukan dalam peperangan, terserah. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur. Apa yang dipandang oleh seorang panglima atau penguasa, mana yang terbaik. Hatta tadhal harbu auzaraha, yaitu maksudnya kata Allah, teruslah berperang sampai tadhal harbu auzaraha, sampai perang selesai. Ya, ini ada beberapa pendapat,
Ada yang mengatakan maksudnya, dan ini yang zahirnya, yaitu sampai jihad, sampai perang selesai. Terus, jangan sampai perang selesai. Yaitu orang-orang kafir gentar untuk tidak berani menyerang kaum muslimin. Pendapat yang kedua, maksudnya hatta tadul arbu auzaroh, yaitu teruslah berjihad. Teruslah berjihad. Berjihad yang syar'i tentunya ya, berjihad hingga ya tidak ada perang sama sekali. Itu di zaman Nabi Isa, Allah alam, ini pendapat yang lebih kuat ini, sampai perang selesai. Orang kafir tidak berani menyerang kaum muslimin, apakah dengan damai ataukah berhenti? Ya, Allah suruh berperang. Tapi setelah itu kita lanjutkan, tinggal ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yasha'ullahu lantasara minhum", kalau berkehendak Allah akan menangkan kalian, mereka akan kalah, tapi Allah tidak selalu menangkan kaum muslimin. Tapi terkadang kemenangan harus dengan berjihad. Kenapa? Liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Karena agar Allah menguji sebagian kalian dari yang lainnya. Itu Allah ingin kaum muslimin berjihad. Kalau Allah mampu, Allah mengalahkan kaum musyrikin tanpa harus ada peperangan. Tapi Allah tidak melakukan demikian. Kenapa? Karena kita dihidupkan di atas bumi untuk diuji. Makanya ada iblis, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Fir'aun, ada orang-orang jahat. Tadi agar ada perjuangan dengan tulisan, perjuangan dengan pedang, ada namanya jihad. Allah ingin menguji. Walladzina qutilu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, falan yudhilla a'malahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Amal mereka akan Allah ganti dengan ganjaran yang luar biasa. Ya, dan kita orang mujahidin bertingkat-tingkat, makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahid, a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard." Sungguhnya ada di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah. Ya, antara satu tingkat dengan yang lainnya seperti langit dan bumi. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah balas sesuai dengan tingkatan mereka. Ya, semakin tinggi maka surganya semakin tinggi. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Banyak orang mengatakan di dunia diberi petunjuk, maksudnya di alam barzakh. Di alam barzakh mereka akan bisa menjalani diselamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Diselamatkan dari pertanyaan mungkar, karena orang yang mati syahid tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Di antaranya tafsiran sayahdihim itu mereka akan selamat dari fitnah kubur, tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Kemudian di akhirat dimudahkan untuk masuk surga ya. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan perbaiki kondisi mereka ya. Mereka sudah meninggal dunia, Allah perbaiki kondisi mereka di alam barzah, mereka dapat kenikmatan arwah syuhada fi jawf tayr al-akhdar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh-ruh para syuhada berada dalam rongga burung yang hijau yang berterbangan di surga. Mereka dapat kenikmatan dengan berterbangan di surga. Mereka sudah masuk surga, tapi baru ruhnya, bukan jasadnya. Jasadnya masih Allah berikan jasad sementara berupa rongga burung, ya, burung yang hijau, dan itu sudah kenikmatan tersendiri. Nanti mereka baru mendapat kenikmatan sempurna kalau pada hari kiamat di mana roh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, baru mereka sempurna merasakan nikmat surga. Kata Allah, wa yudkhiluhumul jannah, Allah masukkan mereka dalam surga. Ini di alam barzah dapat kenikmatan, kemudian Allah masukkan mereka di hari kiamat di surga. Arrafaha lahum, Allah akan perkenalkan mereka kepada surga mereka. Ini di antara tafsirannya, arrafaha lahum, yaitu mereka ketika masuk surga mereka mudah ya mengenal rumah-rumah mereka ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahahduhum", ya, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka penghuni surga lebih mengenal rumah mereka di surga daripada rumah mereka di dunia. Ya, mereka lebih tahu ya di mana rumah mereka di surga ya. Kenapa? Karena Allah kenalkan, Allah beri tunjuk mereka sehingga mereka sampai di rumah mereka. Ada yang mengatakan arrafaha lahum, maksudnya arrafaha mengenalkan, yaitu para malaikat mengenalkan nikmat-nikmat. Ketika mau surga, mungkin mereka tidak tahu nikmat-nikmat. Malaikat datang kenalkan, ini nikmatmu ini saja. Ya, seperti ada seorang pelayan datang kepada raja menjelaskan, ini raja, asetmu ini saja. Ini bidadarimu sekian, istanamu sekian, ini luasnya sekian, sehingga dia tahu nikmat-nikmat yang akan dia rasakan di surga. Arrafaha lahum. Ada yang mengatakan arrafaha lahum dari
Ar-rafal maksudnya wangi. Allah menjadikan tubuh mereka wangi, Allah menjadikan surga mereka wangi karena dari al-arf dalam bahasa Arab artinya wangi. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang saya sampaikan ya dari tafsir surat Muhammad ayat 1 sampai 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.